Halo Rebahaners, kembali lagi dengan saya Agus si ganteng yang kekar dan rupawan yang akan menemani waktu ngopi kalian dengan film-film aksi terbaik sepanjang masa sejarah manusia, laut, surga, dan di mana-mana. Film penuh aksi dan misteri, baku hantam, adu jotos, baku tembak, dan saling antem yang akan memberikan asupan adrenalin untuk kalian para kaum ngopi profesional. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang sangat familiar bagi kita, khususnya para generasi Gen Z 2000-an seperti saya. Film itu berjudul Dora the Explorer yang kini diadaptasi menjadi film Hollywood. Mengangkat sebuah kisah petualangan Dora si anak ekstrovert yang suka bertualang alias ngebolang mencari harta karun suku Inca yang legendaris dan dapat mengabulkan satu permintaan. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan cemilan, benahi posisi rebahan, kencangkan sabuk pengaman, dan inilah dia alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperkenalkan hutan terbesar di bumi, ialah hutan hujan Amazon. Cerita akan berfokus pada seorang anak perempuan yang sangat kepo dan gemar berpetualang sedari lahir, dan selalu mencoba mencari petualangan baru dan seru, dan dia tak lain dan tak bukan adalah Dora. Bersama sepupunya Diego yang sama-sama kita tahu juga dalam versi kartun sering bersama Dora, dan mereka berdua sangat ngefans dengan seorang petualang bernama Camila. Sedari kecil, mereka sering bepergian ke hutan bersama sang kakek ini jenengnya. Si kakek juga mengajarkan hal-hal seperti kerjasama tim, kebersamaan, membaca simpul khas suku Inca, dan sang kakek juga menceritakan tentang Sol Dorado yang merupakan harta karun suku Inca yang di dalamnya terdapat matahari emas yang dapat mengabulkan satu permintaan tulus. Dan kini, harta itu tersimpan dalam hutan dan si kakek memberikan sebuah peta ajaib yang akan menuntun Dora kemanapun dia mau. Suatu hari, Dora berpetualang seorang diri di hutan, dan tiba-tiba ia menemukan seekor anak monyet yang tersesat dan terluka kakinya. Dora kemudian memberikan sepasang sepatu untuk monyet kecil itu dan mengajaknya berpetualang bersama. Monyet itu bernama Boots. 10 tahun berlalu, Dora dan Diego sudah beranjak remaja. Semangat berpetualang Dora terus tumbuh dan dengan ambisi menemukan Sol Dorado, dan di masa ini kakek mereka sudah wafat. Dan Dora sangat merindukan sosok kakeknya itu. Singkat cerita, mereka berdua melanjutkan petualangan untuk menelusuri sebuah gua. Mereka memasuki gua tersebut dan inilah yang terjadi. Safety precaution in case we have to find our way back out. That's what map. On the map, on the map. To the left, we have a pit of snakes. Legend for you to see. Great. You see anything? I don't think this is so Dorado though. Di hari itu, mereka mendapat sebuah kunci matahari legendaris untuk menemukan Sol Dorado. Tapi, Dora harus kehilangan hal terpenting dalam kehidupan berpetualangnya, yaitu peta. Hal tersebut membuat Dora galau, makan tak enak, tidur tak nyenyak seperti diputusi ayang. Sembari melihat sunset, Diego berusaha menghiburnya. Diego berusaha memberitahu sesuatu, namun Dora tak sengaja melihat sebuah brosur Taman Wahana Jungle World dengan Camila yang menjadi manajer barunya. Itu membuat Dora bersemangat lagi dan ingin ikut bekerja bersama Diego dengan motivasi berpetualang bersama Camila idolanya. Diego yang baru melihat Dora bersemangat kembali mengurungkan niatnya itu. Hari pertama Dora bekerja, dia sangat bersemangat dan antusias dengan pekerjaannya itu. Semangatnya semakin berapi-api ketika dia bertemu dengan Camila. Kemudian, Dora ditugaskan untuk menjadi pemandu wisata bersama seorang pegawai lain yang bernama Naya. Dan beginilah jadinya. My name is Dora, and I'll be your guide today. In the driver. Soy Dora. Are you ready for an adventure? Top of the food chain. Whoa! Look up!
Alih-alih mendapat pertunjukan sesuai ekspektasi pengunjung, mereka malah mendapat hiburan ampas yang tak sepadan dengan kocek yang mereka berikan. Itu membuat para pengunjung sangat kecewa. Tak sampai di situ, kini Dora harus mengulang-ulang pekerjaan yang sangat membosankan itu. Waktu pulang tiba, mereka berdua beranjak pulang, dan saat itu Diego mencoba untuk memberitahu Dora sesuatu, namun Dora baru sadar kalau nemteknya ketinggalan. Dia harus buru-buru mengambil nemtek itu. Di sana, dia tak sengaja melihat beberapa anak buah Camilla yang tengah melakukan penambangan ilegal di area terlarang Jungle Park. Dipimpin oleh Camilla sendiri, dan mereka tengah mencari gelang peninggalan Kaisar suku Ica yang menjadi kunci untuk menemukan Sol Dorado. Camilla menjalin sebuah kesepakatan bersama para bandit agar dirinya bisa menemukan Sol Dorado, sedangkan para bandit akan mencuri semua pajak suku Inca yang ada untuk memperkaya diri mereka. Dora berencana menyusup untuk menemukan gelang kaisar itu terlebih dahulu agar dia bisa mencapai Sol Dorado dan membuat permintaan untuk mengembalikan petanya. Kedengaran sangat egois untuk ukuran wanita yang hanya tahu keinginannya saja tanpa memperdulikan reaksi Diego yang sebenarnya ogah-ogahan melakukan hal tak berguna semacam itu. Keesokan harinya, Dora kembali dengan pekerjaannya yang bisa dibilang sangat peletan. Kemudian, dirinya meminta waktu untuk rehat sejenak, namun diam-diam ia menyelinap dan ikut serta ngudut bersama para kuli-kuli Camilla. Dia melihat dua orang kuli jamek yang baru mengangkat sebuah kotak misterius yang dia duga berisi gelang kaisar. Dia lantas mencoba mencari keberadaan kotak itu. Akhirnya, Dora menemukan gelang legendaris itu. Tiba-tiba, dia mendapat sebuah penglihatan tempat-tempat yang harus mereka lewati untuk mencapai Sol Dorado. Saat itu juga, Camilla dan geng jametnya datang. Dora dan Diego bergegas pergi agar mereka tidak dicurigai. Mendapati kotak itu kosong, mereka lantas mencari siapa yang telah membuka kotak itu. Mereka mencoba kabur dari pencarian Camilla. Namun, seorang dari anak buah Camilla mencurigai mereka. Dan kini, mereka berdua tengah menjadi buruan para kuli jamet. Seperti punya pikiran sendiri, gelang itu mencoba menuntun mereka ke jalan yang benar. Mereka lantas pergi menemui Naya agar mendapat tumpangan gratis. Tak disangka, ternyata antara Naya dan Diego pernah memiliki hubungan istimewa alias pernah pacaran dan kini menjadi mantan yang sekarang dipertemukan kembali dalam satu momen yang sangat naskeleng untuk diungkapkan. Setelah tahu Dora dan Diego menjadi buronan Camilla, itu membuat hati Naya menjadi bersemangat. Entah apa yang dipikirkan wanita ini, namun dia dengan senang hati membantu mereka. Camilla and the Jamet Gang berusaha mengejar dan menghentikan mereka, dan adegan Fast and Furious pun terjadi. Bad guys have entered the group chat. That way! Mereka berhasil lolos dan kini berada di tengah hutan Amazon. Sikapnya, Diego merasa tak siap untuk menjelajah hutan Amazon karena terkendala alat-alat yang tak memadai. Namun, dia harus menarik kembali kata-katanya karena ransel mungil Dora memiliki alat yang lengkap untuk menunjang perjalanan mereka. Di perjalanan, Dora kembali mendapat penglihatan lokasi pertama yang akan mereka temui. Di lain tepat, Camilla and the Gang Jamet tengah melacak jejak mereka berempat. Sempat tersesat sebentar, namun Dora bertemu kembali dengan Butch dan membuatnya senang. Butch juga membawakan kabar tak menyenangkan tentang keberadaan Camilla di belakang mereka. Dan Butch juga memberitahu lokasi pertama itu berada dan mereka langsung menelusuri tempat itu.
right, Dora. Gee. Hope no one's afraid of bugs. Not me. Don't pull it. These halls is your true measure. Seperti bocah FF pada umumnya, Sony memiliki kebiasaan buruk karena terlalu kepo dengan hal-hal baru yang dia lihat, dan itu membuat mereka berempat kerepotan. Hampir digeprek tembok batu, mereka berempat berhasil memecahkan teka-teki pertama dan menemukan bagian lain untuk menyempurnakan gelang itu. Dan itu membuat mereka semakin dekat dengan Sol Dorado. Dora kembali mendapat penglihatan yang menunjukkan tempat selanjutnya. Tapi mereka tersesat dan terus berputar-putar di area itu. Karena sudah capek seharian berkelana nggak jelas, mereka memutuskan bermalam dan beristirahat. Di saat semua lelap tertidur, tiba-tiba Swiper datang mencoba mencuri gelang kaisar. Namun dia tak berhasil dan agar tidak rugi menemukan mereka, Swiper lebih memilih mencuri ransel Dora. Keesokan paginya, Dora sangat bingung mencari ranselnya. Tanpa ransel itu, mereka tak bisa melanjutkan perjalanan. Namun Dora masih sangat egois untuk menemukan Sol Dorado tanpa mempedulikan keselamatan nyawa mereka semua. Diego yang sangat muak melihat tingkah laku Dora, memutuskan pergi meninggalkannya. Tapi tiba-tiba, gelang kaisar itu berpindah tangan ke Diego untuk memimpin perjalanan. How'd I do that? Why'd I do that? I chose you to be the next leader. I don't want it. Dan kini, mau tak mau, suka tak suka, mereka harus tetap melanjutkan perjalanan hingga sampai pada Sol Dorado. Dora semakin bersemangat karena mereka tak bisa lari dari misi ini, namun tidak dengan Diego. Yang sebenarnya, Diego sangat muak dengan petualangan Dora. Diego ingin mencari petualangannya sendiri, dan dia kini telah diterima di sebuah kampus ternama di New York dan harus berangkat sekarang juga. Namun, mereka masih terjebak di hutan Amazon dan kemungkinan akan membuat Diego tak bisa melanjutkan kuliahnya di universitas karena posisinya bisa saja tergeser oleh orang lain jika hari ini dia tidak datang. Dan hal itulah yang selama ini ingin diceritakan Diego kepada Dora. Mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di lokasi selanjutnya. Di sana, mereka melihat banyak sulur untuk menggapai kunci dan melengkapi gelang kaisar. Sulur-sulur itu memiliki jumlah batu berdasarkan angka yang digunakan untuk sampai pada kunci itu. Kebanyakan dari sulur itu adalah jebakan yang jika salah langkah saja, mereka akan berakhir mokat tertusuk banyak paku di bawah, dan ini yang terjadi. How'd you learn all this? My abuelo taught us. Aruicuna. Beware the vines? The vines, as you endeavor. These are numbers. The vines. Dora, no! Grab my hand! I'm already. No, the vines are quipus. They're not words, they're... It's a puzzle. Oh, I love puzzles. I think we have to follow the order on the grid. I know, not ancient Inca. Better than nothing. -7. 3? Try 3. If that's 3, then that's not 5. Okay, it's 1! Vine number 1! Okay, one more row and then you're done. I trust you. No, this one doesn't have anything on it. 0! Thanks to Naya. Thanks for trusting. Mereka sangat senang bisa menyelesaikan satu persatu teka-teki itu, namun mengingat jika teman-temannya melakukan itu dengan terpaksa, membuat Dora sangat galau, kehilangan kepercayaan dirinya, dan dia mulai meragukan dirinya sebagai seorang penjelajah.
Diego kembali memberikan semangat kepada Dora sekalipun dalam hati yang paling dalam dia malas dan dengan petualangan yang sangat kelihatan ini. Tetapi jika Dora ngambek-ngambul dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, mereka akan tinggal di hutan ini selamanya dan itu sama saja merepotkan. Tiba-tiba, Diego mendapat sebuah penglihatan di mana mereka harus memecahkan teka-teki terakhir untuk menggapai Sol Dorado. Namun, di luar, Naya dan Sony sudah ditangkap oleh Camila. Mereka tak bisa berbuat apa-apa saat dikepung oleh pasukan Jamet dan inilah yang terjadi. Good, you were just lost explorer, throwing us off the scent. Ah, let her go! Can't do this! Cut off her arm. Stop! Stop! She doesn't have it, okay? The gold or the arm, boy. Dora! They'll help us get to Sol Dorado. Take them. We both found what we were looking for. Mereka lantas pergi menuju lokasi terakhir dan membiarkan Dora sendirian di hutan. Terbangun dari bobok cantiknya, Dora benar-benar sendirian di hutan, tak tahu harus kemana, sampai dia menemukan sebuah sungai dan melihat bayangannya sendiri. Dora mendapat bantuan dari roh sang kakek yang membuat kepercayaan dirinya kembali dan kini dia bisa pergi kemanapun tanpa bantuan peta. Di lain tempat, Camila dan para Jamet masih bingung mencari jalan masuk. Momen itu dimanfaatkan Sony dan Naya untuk melepaskan diri dengan menggunting tali pengikat mereka. Kemudian, Dora yang telah sampai memberikan isyarat kepada Diego untuk bergerak dan inilah yang terjadi. What? It means Dora the Explorer? And then you can find us? Berhasil meringkus Camila dan para Jamet, mereka langsung masuk ke dalam ruangan teka-teki terakhir. Namun Camila dan bos Jamet juga berhasil masuk dan inilah yang terjadi. What happened to you? When did you And the world stopped believing in me. The tomb of Inti Kancha. Hello, Crusader. Just dust. But when we opened that tomb, nothing me. Dismissing Camila the Crusader. And I was all alone. And ever since, I've never to myself and to the world that I am still stop looking for Sol Dorado. And I never Sangat membagongkan, itulah mengapa Camila berbuat sampai sejauh ini, hanya untuk membuktikan dirinya kepada dunia kalau dialah penjelajah sejati dan bukan badut pecundang yang selalu membual tentang penjelajahan hebat. Namun Dora sedikit berceramah kepada Camila, meyakinkan dirinya kalau dia masihlah Camila yang dia kenal dan selalu menjadi idolanya dan tak peduli mau segagal apapun dia menjadi seorang penjelajah. Bagi Dora, Camila tetaplah Camila tanpa peduli perkataan orang-orang tentangnya. Mendengar perkataan itu dari seorang bocah kemarin sore membuat Camila tersadar dari ambisi butanya dan menemukan kembali kompas batin dirinya yang telah lama hilang. Akhirnya, Camila, Dora, dan yang lainnya bersama-sama memecahkan teka-teki terakhir. Mereka masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat banyak tumpukan emas yang bisa membuat orang lupa diri bahkan bisa menjadi koruptor. Camila dan Dora berusaha memecahkan teka-teki itu, hingga ditariklah satu kesimpulan, jika ingin mencapai matahari emas dan membuat satu permintaan, mereka harus mengorbankan seluruh harta di ruangan itu. Namun, si bos Jamet yang telah naik level serakahnya menjadi koruptor, tak rela kehilangan emas-emas itu dan inilah yang terjadi. You can't be serious! I said stop! Hey, get away from her. Dora! You and your friends go find Sol Dorado! Have make you soft, but not me.
satu persatu timbangan emas telah dijatuhkan, namun mereka masih kekurangan beban, karena si jamet yang naskeleng itu telah membawa beberapa emas dan jatuh bersamanya. Merasa sudah tak ada pilihan lain, Camilla mengorbankan diri untuk menjadi beban agar timbangan terakhir bisa jatuh. Pengorbanan yang sangat menyedihkan. Tapi Camilla diselamatkan oleh gelang kaisar yang memilihnya. Dan kini mereka telah mendapatkan kunci terakhir yang menyempurnakan gelang itu. Camilla lantas membuka kunci terakhir dengan gelang kaisar itu, dan muncullah matahari emas yang selama ini menjadi legenda sekaligus harta karun suku Inca. Setelah melakukan perundingan panjang dengan semua orang, Dora akhirnya membuat sebuah permintaan, dan apakah permintaan itu? Ternyata, permintaan itu diperuntukkan kepada Diego agar dia bisa masuk ke kampus impiannya dan mencapai cita-citanya. Di momen itu, Dora sekeluarga yang tengah bersiap mengantar keberangkatan Diego. Di momen itu juga, Diego CLBK kembali dengan Naya. Dan kemudian, Diego berangkat meninggalkan mereka semua dan film pun selesai.